wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali dengan materi yaitu pelayanan kefarmasian. Ya, apa sih definisi dari pelayanan kefarmasian yang nantinya akan kita bahas untuk materi hari ini. Definisinya sendiri, pelayanan kefarmasian itu sangat penting keberadaannya dalam menentukan kesehatan pada seseorang. Adanya pelayanan kefarmasian memberikan benefit yang sangat luar biasa pada terapi pasien dalam menjalankan kepatuhan obat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sehingga begitu pentingnya sebuah pelayanan kefarmasian adalah bertujuan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup pasiennya. Dari sebelum dapat obat atau sebelum pemberian terapi dan sesudah pemberian terapi harus lebih baik dari sebelum pemberian terapi. Bagaimana apabila setelah pemberian terapi tetapi pasien tidak jauh lebih baik kondisinya? Maka ini adalah tanggung jawab dari seorang farmasis untuk bisa mengevaluasi ada apa dengan terapi yang diberikan oleh pasien. Apakah pasien mendapatkan efek samping dari obat tersebut? Kemudian apakah pasien mendapatkan DRP dari obat tersebut? Ataukah ada kesalahan dalam mengedukasi kepada pasiennya? Yang seharusnya obat diberikan setelah makan, diberikan sebelum makan, atau sebaliknya. Obat harusnya diberikan sebelum makan, tetapi kita mengedukasinya adalah setelah makan. Jadi ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita analisa, harus kita evaluasi mengapa pasien tidak kunjung lebih baik setelah pemberian terapi. Kemudian macam pelayanan kefarmasian ada beberapa yang kita bahas pertama terlebih dahulu yaitu pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, pelayanan kefarmasian di apotek ini jauh lebih bermakna dan lebih besar sebenarnya andilnya pelayanan kefarmasiannya. Mengapa seperti itu? Dikarenakan di apotek farmasis itu dituntut untuk mandiri menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya, berbeda seperti di rumah sakit. Ketika kita di rumah sakit, kita pasti memiliki data yang sangat objektif sekali untuk bisa menyelesaikan kasus yang tidak terselesaikan. Tetapi ketika kita berdirinya adalah di apotek, maka ini adalah independen. Kita harus mampu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, yang pertama, pengelolaan sumber daya, di antaranya dia mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lain dan administrasi yang harus dilakukan oleh farmasis seorang. Tidak ada bantuan tenaga kesehatan lainnya. Jadi semua yang menghandle adalah farmasis. Dari bagaimana kita mengelola sumber daya manusianya ya, bagaimana tenaga kesehatan farmasisnya yang harus bekerja melakukan apa, begitu, mengatur stok opnam, mengatur order barang, itu semua adalah farmasis independen. Kemudian kita juga harus mengecek semua sarana dan prasarana di apoteknya. Apakah AC-nya, suhunya sudah tercukupi sesuai dengan aturan, sesuai dengan penyimpanan obat-obat yang diinginkan, apakah sudah memiliki lemari es, begitu. Kemudian alat-alatnya apakah sudah lengkap, mortir, timbangan, kemudian lemari narkotik. Nah, semuanya dihandle oleh farmasisnya. Kemudian tidak sampai di situ saja, bahkan sampai di administrasi itu pun dilakukan oleh seorang farmasis. Seperti mencatat pembukuan, pengeluaran obat, pemasukan obat, kemudian penjualan, rekapan penjualan, keuntungan, margin, omset, semuanya dihitung dan dicatat oleh seorang farmasis. Betapa panjangnya sebuah pelayanan kefarmasian yang tidak kalian sangka. Mungkin di balik layar kalian hanya menyangka bahwa pelayanan kefarmasian adalah bentuk dari kita melayani pasien untuk mencari obat yang tepat untuk pasiennya. Tetapi ternyata pelayanan kefarmasian sampai di administrasi itu harus dilakukan oleh seorang farmasis. Begitu ya. Sampai pelayanan resep, kemudian mengedukasi, mempromosi dan menghome care itu juga tugas dari seorang farmasis. Kita bahas satu-satu. Pelayan resep. Kalau tidak farmasis yang melakukan, yang menerima resep dan memberikan resep tersebut kepada pasien, tidak ada tenaga lain selain farmasi yang bisa melakukan pelayanan resep. Ya, dari kita menghitung dosis, kemudian kita cara meracik yang baik dan benar seperti apa, itu adalah tugas dari farmasis. Kemudian kita mengedukasi
pasiennya, "Bapak, Ibu, apakah obat ini harus diminum sehari 3 kali? Bentuk sehari 3 kali itu seperti apa? Apakah benar dengan menyebutkan pagi, siang, dan malam?" Ya. Kemudian mempromosikan bagaimana masyarakat luas itu mengetahui bahwa di daerah tersebut ada pelayanan kesehatan yaitu apotek. Dan diberikan pelayanan apotek edukasi 24 jam misalnya oleh farmasisnya, bisa menggunakan situs web atau menggunakan promosi yang sekarang ya, ada Shopee, ada Tokopedia dan yang lainnya, sehingga masyarakat itu tidak perlu datang ke apoteknya, cukup hanya mengklik dengan satu aplikasi, sudah bisa mendapatkan obat yang diinginkan, diawasi oleh farmasis ya. Kemudian yang terakhir ada home care. Jangan khawatir adik-adik, farmasis juga bisa melakukan home care-nya, tapi harus diingat yang dilakukan farmasis ketika home care adalah tidak memeriksa kondisi pasiennya, tetapi kita mengevaluasi apakah obat yang digunakan oleh pasien itu sudah memiliki efek yang diinginkan atau tidak. Ya, jadi ketika kita datang ke pasien, ke rumahnya dengan cara home care, kita cukup untuk melihat apakah pasien tersebut sudah patuh atau tidak dalam mengkonsumsi obatnya. Apakah terjadi efek samping terhadap penggunaan obatnya, ataukah terjadi reaksi yang tidak diinginkan pada penggunaan obatnya. Nah, ini yang akan kita evaluasi oleh seorang farmasis. Ya, jadi misalnya ketika kita datang, sudah waktunya kita menghomecare-kan pasien tersebut, apalagi pasien tersebut adalah pasien yang sudah berlangganan di tempat kita, ya. Setiap bulan pasien tersebut menebus atau membeli obat resepnya gitu ya, ternyata resepnya adalah resep obat-obat kronik seperti hipertensi, diabetes, atau jantung yang mau tidak mau dalam seumur hidup harus mengkonsumsi obat-obat tersebut. Maka kita sebagai pelaku pelayanan kesehatan khususnya di bidang farmasis, kita menghubungi pasiennya, "Bapak, Ibu, saat ini adalah waktu untuk kunjungan dari farmasis dari apotek Sumber Waras. Apakah diperkenan untuk dikunjungi?" Misalnya seperti itu, bentuk dari etika kita mengkomunikasikan kepada pasien atau keluarga pasiennya, dan apabila disetujui oleh keluarga pasien atau pasien, maka kita akan berkunjung dan kita mengecek. Misalnya kita datang di tanggal 15. Seharusnya di tanggal 15 itu obat sisa 3 sebelum pasien itu menebus atau mendapatkan obat berikutnya, ya, resep berikutnya. Tetapi ketika kita datang ke rumah pasiennya di tanggal 15 ternyata obat itu sisa 10. Maka ini wajib untuk kita evaluasi. "Bapak, Ibu, apakah ada waktu jeda yang Ibu atau Bapak lupa untuk mengkonsumsi obatnya?" Karena di catatan kami di sini obat harusnya sudah sisa 3. Gitu ya, karena di tanggal 18 Bapak atau Ibu sudah harus kontrol ke dokter atau ke rumah sakit. Tetapi ini kok sisanya masih banyak. Apakah ada waktu begitu atau jeda yang terlupa oleh pasiennya untuk mengkonsumsi obat ya? Karena ada bukti ya yang kita nanti akan mencatat di dokumentasi home care kita. Ternyata pasien atau keluarga pasien mengingatnya, "Oh iya, kemarin Bapak ketiduran misalnya, sehingga lupa minum obat, atau kemarin sedang aktivitas di luar, obat lupa untuk dibawa," seperti ini. Nah, ini perlu kita evaluasi bahwa pasien itu untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik harus patuh dan tepat dalam mengkonsumsi obatnya. Solusinya bagaimana? Berikanlah solusi yang baik sebagai seorang farmasis, ya. Setiap hari Bapak sama Ibu harus membawa obatnya kemana-mana. "Ini loh Bapak, ada kemasan yang bisa digunakan setiap harinya dibawa dan lebih simpel, kecil, dan tidak perlu membawa seluruh bungkus obatnya." Begitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita menghome care-nya. Kemudian kita catat lagi, kita tanya lagi, bagaimana Bapak sama Ibu kondisinya saat ini selama penggunaan obat ini? Apakah jauh lebih baik atau tidak jauh lebih baik? Misalnya bapaknya menjawab tidak jauh lebih baik, inilah waktu di mana kita mengedukasi pasien. Ya, karena bapak tidak patuh dalam mengkonsumsi obatnya. Coba dibuat alarm untuk pengingat bapak atau ibu waktunya untuk mengkonsumsi obat. Begitu ya. Jadi ini adalah bentuk bagaimana cara farmasis memberikan pelayanannya dalam bentuk home care. Ya. Kemudian manusia atau human-nya atau SDM-nya harus dipimpin atau dikelola oleh apoteker yang profesional yang memiliki jiwa kepimpinan, ilmu yang sangat dikuasai, dapat berkomunikasi dengan baik.
Jadi cita-cita kalian atau harapan setelah kalian lulus jadi menjadi sarjana farmasi seharusnya tidak sampai di sini saja. Ya, karena sudah dibuktikan ketika kita berbicara pelayanan kefarmasian, entah itu nanti di dalam bentuk pelayanan ke perapotikan atau di farmasis, pasti membutuhkan suatu jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu apoteker. Tetapi di S1 di sini kita belajar sebagai dasarnya terlebih dahulu ya, sebelum kita menguasai praktikum di dalam keprofesian apoteker. Ya. Kemudian jadi tidak lain ya, farmasis itu yang boleh memimpin adalah apoteker. Tidak boleh sarjana farmasis. Kemudian sarana dan prasarana. Syaratnya harus berlokasi strategis. Mengapa harus berlokasi strategis? Karena harapannya yang namanya pelayanan kesehatan itu harus dijangkau oleh masyarakat sekitarnya. Bu, tapi sekarang tidak zamannya loh yang strategis. Banyak kok ada yang di balik-balik gang gitu ya, atau di daerah yang nyelempit-nyelempit ternyata ada apotek kok, Bu. Begitu. Itu silakan dan itu sah-sah saja. Tujuan kalian apa dulu di sini? Tidak harus berlokasi strategi, boleh. Tapi Bu, saya menggunakan media sosial di dalam promosi saya. Oh, silakan. Saya tidak menggunakan pasien yang datang, tapi saya berharap adalah pasien yang secara online dalam web kami. Ya, misalnya sekarang kita tahu ya ada web Halo Dokter begitu ya. Apalagi sekarang di di Gojek, di Grab itu sudah ada pelayanan kesehatan di mana di sana bisa berkonsultasi dan membeli obatnya disesuaikan dengan apotek yang terdekat di tempat tinggal kalian. Nah, ini juga silakan kalian buat seperti itu karena sekarang lokasi strategis tidak menjadi kunci utama dalam pendirian sebuah pelayanan kesehatan. Tetapi penting juga harus diprioritaskan, begitu ya, bahwa lingkungan sekitarnya yang tidak bisa menggunakan aplikasi modern juga harus bisa menjangkau pelayanan kesehatan yang ada di tempat atau yang ada di daerah tersebut. Begitu. Kemudian harus memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. Bapak, Ibu, saya tidak mau deh membuka apotik atau pelayanan kesehatan yang menggunakan resep supaya pasiennya nggak kelamaan nunggu gitu ya. Tetapi ini juga tidak harus kalian abaikan. Ruang tunggu ini juga penting apabila pasien tersebut adalah pasien-pasien lansia atau manula ya. Kemudian apotek kalian juga termasuk apotek yang ramai karena tadi berlokasi strategis. Jadi banyak sekali pasien yang hanya mencari minyak kayu putih misalnya harus ke tempat kalian. Nah, ini juga penting bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kita itu pasien menjadi nyaman ketika membeli sebuah obat atau sediaan farmasi di tempat kita gitu ya. Kemudian memiliki ruangan tertutup. Ada beberapa pasien yang mungkin ingin sekali berkonsultasi kepada farmasinya seputar penggunaan obat yang baik dan benar, tetapi ingin privasi, tidak ingin didengar oleh pasien-pasien lainnya. Silakan, kalian harus menyiapkan ruang konsultasi yang sangat private sekali, yang tertutup sehingga tidak kemungkinan untuk tidak dilihat dan didengar oleh pasien-pasien lainnya gitu ya. Kemudian ada tempat raciknya. Bu, saya tidak mau ada penerimaan resep racikan. Itu hak kalian. Tetapi di dalam sarana prasarana kewajiban dari seorang pelayanan kefarmasian harus menyediakan tempat raciknya berdasarkan Undang-Undang Permenkesnya gitu ya. Kemudian juga harus ada tempat pencucian alat, tempat pencucian tangan yang sekarang sudah di era pandemi ini sudah berubah lagi ya, ditambah era pencuciannya yang mungkin awalnya hanya wastafel untuk pencucian alat-alat racik saja. Kali ini ketika masuk di tempat kalian harus ada area cuci tangan dan untuk pengecekan suhu, bahkan untuk hand sanitizer ya, untuk menyemprotkan hand sanitizer. Dan ini pun harus mengikuti era perkembangannya bagaimana pelayanan kefarmasian itu disesuaikan, entah itu di daerahnya, pelayanan di daerahnya seperti apa aturannya, kemudian di era kondisi di tahun itu terjadi apa, apakah terjadi pandemi, ataukah terjadi cuaca yang ekstrim atau bagaimana, ini semua harus disesuaikan berdasarkan prasarana dan sarananya. Ya. Kemudian ada memiliki etalase yang dapat mudah menaruh sediaan-sediaan obat yang baik.
Ingat, tempat-tempat etalase di sini difungsikan juga untuk menjaga sebuah kualitas obat yang kita hadirkan, obat yang kita pertontonkan kepada pasien atau masyarakat itu terjamin mutu dan kualitasnya. Jangan salah, walaupun dia sudah di dalam etalase, justru kadang-kadang kita lupa dan kita luput, ya. Sudah di dalam etalase tetapi etalasenya terpapar oleh sinar matahari. Sehingga ini pun akan mengganggu stabilitas atau kondisi fisik dari obat tersebut sehingga nanti efeknya adalah tidak maksimal ketika pasien mengkonsumsi, kemudian efek yang diinginkan atau efek yang diharapkan berkurang. Ternyata kesalahannya hanya satu, yaitu stabilitasnya atau ruang penyimpanannya tidak memenuhi standar dari sediaan obat tersebut. Jadi sangat harus berhati-hati ya, begitu. Kemudian dilakukan perbekalan farmasi harus disesuaikan terhadap perundangan yang berlaku. Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pelayanan. Bagaimana kita merencanakan obat-obat yang kita simpan, yang kita hadirkan untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pengadaan pun seperti itu. Apalagi contohnya ya di Indonesia cuaca itu sangat ekstrim. Cuacanya tropis, sering berubah-ubah dalam 1 tahun terakhir, ya. Misalnya di bulan ini sedang panas, bulan depan sudah mulai hujan. Nah, ada perubahan cuaca seperti ini mengakibatkan perubahan atau perbedaan juga pola penyakitnya dan kita harus menyesuaikan. Misalnya bulan depan kita sudah tahu adalah musim hujan, musim banjir di daerah kita. Wah, pasti banyak sekali ini batuk pilek pada anak-anak. Ya silakan di dalam pengadaan kalian mungkin dilengkapi, diperbanyak lagi obat batuk pilek untuk anak. Wah, ini musimnya panas, banyak yang berkeringat, mungkin banyak sekali pasien yang mengalami alergi gatal-gatal gitu ya, panu, kadas atau penyakit-penyakit kulit lah. Ya silakan untuk kalian lengkapi obat-obat yang menuju penyakit-penyakit kulit. Terus begitu terus ya. Bagaimana perencanaan dan pengadaan kita sesuaikan dengan pola cuaca, pola kondisi, pola penyakit di daerah kalian dan kekuatan pembeli dalam masyarakat kalian. Jadi kalau misalnya apotek kalian itu berada di daerah elit, silakan kalian siapkan obat-obat yang patennya banyak begitu ya, yang mahal-mahal silakan. Tetapi jika pendirian apotek kalian atau pelayanan kesehatan kalian itu berada di tengah atau di middle atau di bawah, ya sebisa mungkin kita tahu daya beli masyarakat di era sekitar itu seperti apa. Yang perlu kita siapkan obat-obat seperti apa. Yang penting tujuan dari terapinya itu tersampaikan kepada pasiennya. Gitu ya. Kemudian sistem yang digunakan dalam penyimpanan boleh dengan cara FIFO, boleh dengan cara FIFO ya. Apabila kadaluarsanya yang paling pendek kita taruh paling depan begitu, yang kadaluarsanya yang panjang kita taruh di paling belakang. Karena obat yang datang, yang baru datang belum tentu ED-nya lebih panjang atau lebih pendek dari obat yang sudah ada di etalase. Jadi tetap harus kita lihat ED-nya lebih panjang atau lebih pendek. Sehingga penyusunannya yang lebih pendek itu penyusunannya di depan bukan di belakang gitu ya. Kemudian perencanaan kemampuan masyarakat, pola penyakit, budaya masyarakat, pengadaan semuanya harus disesuaikan. Yang tadi sudah Ibu berikan contohnya ya, apabila di middle atau di tengah, di bawah atau yang di high gitu ya, yang paling atas ya silakan disesuaikan. Kemudian pengadaannya, jika cuaca hujan seperti apa, cuaca panas seperti apa, kita harus bisa membaca seperti ini situasi-situasi ini. Penyimpanan, ya ingat penyimpanan sangat penting untuk memberikan atau mempertahankan mutu dan kualitas obat itu sehingga ketika sampai ke tangan pasien, obat itu memang masih bermutu dan berkualitas. Ya. Jadi jangan sampai kita membuka sediaan itu dari sediaan kemasan produk pabrikannya. Ketika kita membuka dari produk atau kemasan dari pabriknya, maka kita sudah farmasis itu sudah melakukan kesalahan, yaitu merusak
mutu, kualitas, stabilitas dari sediaan farmasi tersebut. Padahal tujuan dari membungkus sediaan tersebut adalah untuk menjamin kualitas obat itu sampai ke tangan pasiennya. Tetapi apabila farmasi sudah membuka dari kemasan aslinya kemudian kita berikan kepada pasien, maka kita tidak menghargai kerja dari farmasi juga, Dek. Ya, farmasi sudah capek-capek yang di industri membuat suatu formula, bagaimana formula itu bisa menjaga mutu kualitas obatnya dengan baik. Ternyata farmasis juga yang menghancurkan mutu dan kualitas obat tersebut dengan cara membuka kemasannya. Ya, jadi jangan sampai kita buka kemasannya. Kemudian wadah juga harus jelas dalam keterangannya, terdapat nomor batch, kemudian ada tanggal kadaluarsanya. Walaupun kita order pemesanan obatnya dari PBF yang sudah ternama, yang sudah terdaftar, tapi kita juga wajib untuk memeriksa obat yang datang itu apakah lengkap atau tidak. Nomor batch-nya jelas atau tidak, tanggal kadaluarsanya bagaimana, ya. Walaupun yang kita terima dari PBF yang ternama yang sudah kita kenal, tetap harus ada pengecekan seperti itu. Kemudian obat harus disimpan di tempat yang sesuai dengan kestabilitasan dari sediaan obat tersebut. Jadi kita harus baca dan sesuaikan. Apabila obat itu memang harus disimpan di lemari es, ya maka kita harus menyimpannya di lemari es. Bukan sebaliknya. Semua obat disimpan di lemari es, begitu ya, karena kebiasaan orang Indonesia dianggapnya obat seperti makanan yang tidak habis dimasukkan di lemari es gitu ya, supaya awet dimasukkan di lemari es. Obat itu memiliki kadaluarsa yang berbeda dan yang sangat unik. Walaupun di dalam tertera kemasan itu ED-nya masih panjang, masih 2 tahun, tetapi secara fisik dia sudah rusak, maka kita harus membuangnya. Atau fisiknya masih bagus, tetapi sudah dibuka lebih dari 3 minggu, maka kita juga harus membuangnya. Tidak boleh kita gunakan obat tersebut walaupun ED-nya atau expirednya masih panjang. Gitu ya, jadi sangat unik sekali obat itu. Kemudian administrasi yang harus kita lakukan, melakukan pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotik dan psikotropikan, kemudian pengarsipan resep, pengobatan pasien, monitoring, identitas pasien yang lengkap, alamat, nomor telepon. Ini semua harus dilakukan oleh farmasis dalam bentuk pelayanan keadministrasian. Ya, jadi tidak hanya pelayanan bagaimana farmasis memberikan obat atau terapi yang baik dan yang tepat untuk pasiennya. Kemudian pelayanan, jelas pelayanan kefarmasian dalam bentuk pelayanan resep, edukasi, promosi, dan pelayanan home care mungkin yang tadi sudah Ibu berikan contohnya. Ya, salah satunya pelayanan resep, kita harus melakukan screening resep. Ya, screening resep ada farmasetik, ada klinis yang kita harus sesuaikan. Kalau yang farmasetik bagaimana kelengkapannya? Apakah itu termasuk resep palsu, lengkap atau tidak penulisannya, obatnya, aturan pakainya, kekuatannya, kemudian nama pasiennya, dan semuanya apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita lihat secara pertimbangan klinisnya, apakah obat ini bisa diracik atau tidak, ya, apakah ini terjadi inkompatibilitas atau tidak. Nah, ini kita evaluasi semuanya oleh farmasis, ya. Setelah kita melakukan penyiapan resep dan kita lakukan peracikan tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya konseling atau PIO. Bagaimana kita mengedukasi kepada pasiennya hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama penggunaan obat ini, atau hal-hal apa saja atau zat-zat apa saja yang dapat mengakibatkan interaksi dalam penggunaan obat ini. Nah, ini harus kita edukasi kepada pasiennya. Ya. Pelayanannya ada cara pemakaian, cara penyimpanan, jangka waktu, bahkan efek samping yang harus kita sampaikan kepada pasiennya. Kemudian yang berikutnya konseling. Nah, ini wajib yang kita berikan karena kepemahaman dari penggunaan obat itu bergantung dari farmasisnya. Bagaimana kita memberikan konseling kepada pasiennya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan obat ini. Nah, ini yang harus kita luruskan kepada pasiennya sehingga di luar sana tidak lagi ada mindset-mindset yang salah atau keliru terhadap penggunaan obat. Ya, monitoring,
Penggunaan obat khususnya pada pasien-pasien kronis, kepatuhannya tadi yang Ibu kasih contoh, apabila di tanggal ini harusnya sisa obat sisa 3, tetapi ini masih sisa 10, maka ada beberapa hari atau waktu yang pasien itu lupa minum obat dan kita harus mengevaluasi mengapa lupa minum obat. Ya, kemudian kita juga harus bisa memberikan solusi bagaimana cara pasien ini tidak lupa dalam mengkonsumsi obatnya. Gitu sehingga pasien itu mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum penggunaan obat. Ya, promosi dan edukasi, home care. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi di rumah sakit. Pelayanan di farmasi di rumah sakit ini kita mengarah kepada pengobatan secara rasional, ya, efektif dan bermutu. Mengapa demikian? Mengapa berbeda ketika di pelayanan di apotik? Kalau di apotik kita bersuamedikasi, bagaimana memberikan edukasi, bagaimana memberikan solusi kepada pasien untuk pengatasan gejala-gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Tetapi kalau di farmasi di rumah sakit, kita harus bisa menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terselesaikan di rumah sakit tersebut. Begitu ya. Apakah sudah sesuai dengan indikasi, dosisnya sesuai atau tidak? Kita evaluasi semuanya karena tujuan dari pengobatan adalah menuju pengobatan yang rasional. Ya. Di dalam rumah sakit juga ada pelayanan resep, pelayanan KIE dan pengelolaan obat. Semuanya hampir sama ya, bukan hampir mirip lagi tetapi sama seperti di pelayanan di apotik. Tetapi yang membedakan yaitu tadi, ya. Kalau di apotik kita tidak berbicara secara 7T ya, tepat dosis, tepat pasien, tepat indikasi ya, bagaimana menuju rasionalitas, tetapi bagaimana yang tepat untuk pasien itu dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Tetapi kalau di rumah sakit kita harus menuju terapi penggunaan obat yang rasional. Sama, farmasi juga melakukan administrasi di rumah sakit maupun di apotik. Semua data-data pasien harus tercatat dengan rapi. Apabila nanti di kemudian hari terjadi kasus yang tidak terselesaikan pada penggunaan atau seputar obat-obatan, ya, penggunaan obat, maka kita punya data secara objektif yang sudah kita catat dengan rapi, yang sudah kita lakukan, dan obat-obat apa saja yang sudah didapatkan oleh pasien, kemudian efek samping apa saja yang dilaporkan oleh pasiennya. Kita memiliki sangat rapi, sangat baik ya, sehingga ketika nanti pasien datang lagi dengan keluhan yang sama, kita punya catatan yang baik dari segi farmasisnya. Gitu ya, dan kita bisa mengevaluasinya. Kira-kira mengapa si pasien itu datang lagi dengan keluhan yang sama, yang harusnya dengan keluhan ini sudah terselesaikan, tetapi pasien ini dalam waktu 3 hari, 4 hari datang kembali dengan keluhan yang sama. Maka kita harus evaluasi apa yang salah. Apakah dosisnya yang kurang, ataukah pasien mendapatkan efek samping, atau jangan-jangan pasien itu alergi terhadap obat yang diberikan selama ini, yang tidak terkontrol atau tidak terpantau oleh farmasisnya. Begitu ya. Jadi ini sangat penting sekali administrasi di dunia kefarmasian atau pelayanan kefarmasian. Baik, sampai di sini. Disinilah penjelasan dari pelayanan kefarmasian sesungguhnya. Jadi ringkas cerita, pelayanan kefarmasian itu tidak hanya berupa bagaimana kita melayani dalam bentuk obat yang kita berikan kepada pasien, tetapi di balik layar seperti pengelolaan obat, ya, pengadaan obat, bahkan sarana dan prasarana hingga administrasi itu dilakukan oleh seorang farmasi. Itu pun bentuk dari pelayanan kefarmasian di bidang obat-obatan atau di bidang kefarmasian. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali di penjelasan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.